Dan ayah saya didoakan lagi juga tidak terjadi sesuatu apapun dan tidak sembuh, belum sembuh. Memang ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, terbukti tidak sembuh juga. Padahal kalau kita baca narasi di Amanat Agung di Markus 16:15-18, jelas-jelas di sini tertulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya, jadi biasanya kalau ayat ini diajukan ke Oten, mereka mengatakan, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waduh. Tapi mereka mengadakan KKR pakai kesembuhan ilahi gitu ya. Jadi nggak konsisten ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna tentu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Suci dan Maha Tinggi, yang mengaruniai kita akal sehat sehingga kita bisa mengenali sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa, yang hak untuk diibadahi, yang tidak pernah istirahat, tidak pernah lahir, tidak ditimpa sakit, penderitaan, apalagi kematian, tidak ya. Dia Rob, tempat bergantung kehidupan seluruh makhluk, bukan Tuhan yang mati digantung oleh makhluk. Dia Maha Pengampun, dan ketika menghapus dosa hambanya, tidak perlu harus Tuhan itu sendiri yang menjadi korban penebusan dosa. Sahabat, kali ini saya akan mereaction kesaksian luar biasa si bintang film Anak Tairas yang mengaku mantan muslim alias murtad pindah keyakinan, yaitu ke agama Kristen. Nah, si Anak Tairas ini mengaku bapaknya dulunya Kristen, kemudian masuk Islam karena menikah. Lalu masuk Kristen lagi sebelum meninggal. Ini kesaksian Anak Tairas. Nah, sedangkan Anak Tairas ini tadinya Muslim. Ya, pengakuannya seperti itu ya. Dia ngaku Muslim, lalu masuk Kristen. Nah, sesuai pengakuannya katanya di Alkitab dia menemukan ayat. Ya, ini kesaksian Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan gitu ya, itu ayat di Yohanes 14:6. Nah, saya juga sering baca ayat ini, bahkan sangat hafal, tapi saya tidak masuk Kristen. Sedangkan si Anak Tairas ngaku murtad karena ayat ini. Nah, saya akan membahas soal ini, apa tanggapan saya soal ayat Yohanes 14:6, kenapa saya nggak ikut masuk Kristen. Karena ayat ini sering dianggap sebagai jaminan Yesus terhadap keselamatan Anak Tairas. Oke, sahabat, mari kita simak apa yang disampaikan oleh si Anak Tairas. Bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Ya, jadi jelas ya. Jadi masuk Islam karena menikah, itu bapaknya si Anak Tairas. Jadi bukan sebuah keyakinan yang terbangun berdasarkan pemahaman, tapi jelas dia sampaikan karena menikah. Ya,
Biasalah ya. Tapi saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjamah saya di saat saya sedang dalam kebimbangan, mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat 5 waktu, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Nah ini, mau sholat bingung nggak tahu kebenaran yang dilakukan. Kan saat dia sholat, tahu siapa Rob yang diibadahi. Kalau nggak tahu berarti dia bukan sholat, tapi hanya latihan gerakan sholat yang seperti biasa dilakukan oleh anak-anak playgroup. Nah, tapi lebih konyol lagi, berdoa kepada Tuhan untuk ditujukan kebenaran Tuhan lain yang berbeda dengan yang diimani sekarang. Kan lucu. Masuk akal nggak? Ya enggak. Nah, kalau dianggap itu bisa dilakukan berarti dia syirik. Pelakunya namanya musyrik. Dan ini termasuk dosa terbesar bagi manusia. Karena menduakan Allah. Menduakan Sang Pencipta. Nah, makanya saya nggak pernah percaya dengan kesaksian-kesaksian dagelan ini yang memang ya sudah diskenariokan sih. Selalu saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pada waktu itu ikut KKR tahun 89, saya mengikuti KKR di Istora. Di situ dikatakan bahwa ada kesembuhan ilahi dan saya membawa papa saya yang sedang sakit keras, sakit kanker stadium 4. Saya bawa ke KKR itu padahal saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari pertama saya tidak mendapatkan apa-apa dan ayah saya ditumpang tangan juga belum disembuhkan Tuhan. Hari kedua saya datang lagi, nah di situ saya dijamah Tuhan. Begitu saya menaikkan satu pujian, saya diurapi oleh Roh Kudus. Saya nangis terus sepanjang kebaktian itu dan ayah saya didoakan lagi juga tidak terjadi sesuatu apapun dan tidak sembuh, belum sembuh. Nah di sini si Anatahiras bukan mengatakan tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia menggunakan kata belum percaya pada Tuhan Yesus. Nah kalau belum berarti ada rencana akan percaya. Ya. Sedangkan kalau mengatakan tidak percaya itu sebuah keyakinan yang utuh. Menolak atau mengingkari. Sebab soal keyakinan itu 0 atau 100%. Kalau ambigu itu bukan kepercayaan, bukan keyakinan sahabat. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kata belum dan tidak itu sangat jauh berbeda dalam hal keyakinan. Kalau hal yang lain kita bisa perdebatkan. Tapi dalam keyakinan itu tentu nggak bisa seperti itu. Nah terus dia ngaku bahwa bapaknya dibawa ke KKR. Nah kata si Anatahiras bahwa di sana ada kesembuhan ilahi. Nah, tapi ilah yang dimaksud tentu bukan yang ilah yang diimaninya sekarang atau saat itu maksudnya kan. Nah berarti itu musyrik. Mengakui ada ilah lain yang punya kekuatan kemampuan yang luar biasa, itu berarti musyrik. Nah, dia ngaku belum percaya Tuhan Yesus, tapi dia percaya ada ilah lain yang kuasa menyembuhkan. Maka dia bawa ke situ. Berarti musyrik. Yang jadi pertanyaan, emangnya kalau nggak percaya ketuhanan Yesus, terus kalau sakit nggak bisa sembuh gitu? Sembuh juga, sebab kesembuhan itu bukan soal nyembah Tuhan atau siapa gitu ya, tapi soal usaha atau ikhtiar. Walaupun mungkin yang disembah itu hantu belau, nyembah sapi misalnya, nyembah anak manusia, tapi kalau dia usaha dengan benar sesuai dengan kebutuhan dalam penyembuhan ya sembuh juga. Nah, secara hakikat ya pasti hanya Allah Sang Pencipta yang menyembuhkan. Tapi soal kesembuhan siapapun bisa, apapun keyakinannya, mau bertuhan ke nggak bertuhan ke, malah jadi musuh Tuhan ke, ya bisa sembuh juga. Karena semua makhluk ini di bawah kekuasaan Tuhan Sang Pencipta. Jadi saudaraku yang muslim atau siapapun, sampaikanlah kesaksian yang mencerdaskan. Bahwa siapa saja bisa sembuh atas izin Allah, bukan karena agamanya. Komunis, ateis juga sembuh padahal tak percaya Tuhan. Pendeta, pastor, umat Kristiani, kalau jantung, paru-paru, ginjal sakit, komplikasi, kemana? Ke rumah sakit atau ke KKR? Pemimpin-pemimpin gereja meninggalnya di rumah sakit apa di KKR?
Jadi kalau misal ada yang bilang hanya dalam agama tertentu ada kesembuhan, sosok mukjizat, tumpangkan tangan baru teriak sembuh, sembuh. Lihat saja dia. Kalau sakit dia ke rumah sakit atau cukup tumpangkan tangannya. Ketahuan kan ngibulnya. Hari yang ketiga saya datang lagi, di situ saya baru mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul saya fokus mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja dalam kehidupan saya dan sampai saat ini. Memang ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, terbukti tidak sembuh juga. Padahal kalau kita baca narasi di Amanat Agung di Markus 16, 15 sampai 18, jelas-jelas di sini tertulis. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nyatanya, bapaknya Anatairas nggak sembuh. Ketika hal ini juga ditantang ke Coki Sitohang juga ternyata ngeles. Iya, jadi biasanya kalau ayat ini diajukan ke Oten, mereka mengatakan, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waduh. Tapi mereka mengadakan KKR pakai kesembuhan ilahi gitu ya. Jadi nggak konsisten ini namanya, ya, nggak konsisten. Jadi ini fakta sahabat. Padahal jelas-jelas di sini tertulis tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka kan percaya, tetapi ternyata tidak terbukti kebenarannya. Berapa banyak orang yang mati dipatok ular kobra kesaktian ayat ini. Bahkan pernah terjadi 918 orang meninggal secara massal karena minum racun bareng-bareng untuk mencobai, untuk menguji keabsahan ayat ini. Ternyata semuanya mati. Ya, seperti anak yang hilang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya. Saya terus bergumul, saya baca Alkitab, saya nggak tahu, saya nggak ada yang nginjilin. Ya, saya bertobat lewat pujian. Dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci. Nah, ini kesaksian begini yang menurut saya kalau tidak bisa dibuktikan maka itu tidak lebih hanya sekedar ngibul ya. Dia mengaku katanya ada seminar Al-Quran dan Alkitab, lalu si Anatairas itu membawa 2 kitab suci dan disitulah kemudian dia jadi Kristen. Nah, ingat, seminar Al-Quran dan Alkitab kalau memang beneran ada itu pasti sangat luar biasa. Ini bukan acara biasa tapi acara luar biasa dan pasti terdokumentasikan, divideokan kemudian disiarkan ke publik, ya kan? Nah, kan sering terjadi debat lintas keyakinan dan itu tersiarkan, didokumentasikan, kan itu sangat luar biasa acara seperti ini. Nah, si Anatairas kalau kita tanya ini kapan acara seminar Al-Quran, di mana, siapa narasumbernya dan mana bukti videonya, dokumentasinya untuk disiarkan ke publik bahwa yang dia katakan ada seminar Al-Quran dan Alkitab benar-benar nyata, bukan hasil bualan dan bukan hasil ngibul. Bagi saya, analisis saya, keyakinan saya ini ngibul, kecuali si Anatairas menunjukkan buktinya. Itu prinsip saya. Dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain itu tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada.
Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Sangat jelas tadi ya sahabat, Anatairas ketika membawakan Yohanes 14:6, dia ikut menyebutkan nama Abraham, juga nama Muhammad. Tentu yang dimaksud pasti Muhammad SAW yang diimani sebagai Nabi, sebagai Rasulullah SAW dalam keimanan Muslim. Karena nggak ada nama Muhammad yang lahir di Bani Israel. Muhammad dalam perspektif sejarah kenabian hanya ada di Arab. Dari garis keturunan Ismail alaihissalam, putra sah Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri sah yaitu Sayyidah Hajar atau Hagar dalam perjanjian lama. Jadi video ini saya post sebagai reaksi atas kesaksian Anatairas. Jadi saya bukan sok-sok ngurusin keyakinan Anatairas, bukan ya, terserah mah. Dia mau berkeyakinan seperti apa itu haknya dia. Tapi saya merasa wajib menyampaikan, menjelaskan pandangan saya sebagai seorang muslim dalam perspektif muslim ketika nama Muhammad, Nabi yang saya imani, yang saya junjung, dibawa-bawa oleh si Anatairas dalam menjelaskan ayat Yohanes 14 ayat 6. Nah, dan itu ada di kitab suci yang diimaninya. Dan apa benar ayat Yohanes 14:6 Yesus menyampaikan kepada umat Kristen? Apakah saat Yesus mengucapkan itu, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, di situ sudah ada Kristen belum? Ya. Udah ada belum yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan mengimaninya sebagai inkarnasi Bapa dalam rupa manusia? Sudah ada belum? Dan ini akan saya bahas di bagian kedua, yaitu di video berikutnya ya sahabat. Mohon bersabar, silakan simak ya sahabat di bagian kedua dalam reaction terhadap kesaksian Anatairas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, bismillah, tekan tombol subscribe. Dukung terus perkembangan channel ini dalam rangka menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.